Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muqaddimil muakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mudabbirul muqaddir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munzirul mubashshir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-muddathir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ashabil mafakhir, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para tuan guru, alim ulama, para asatiz, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadi wa sab'un wa thani wa sab'un min asma'illah al-husna al-muqaddimu al-muakhiru. Yang ke-71 dan 72 dari nama-nama Allah yang baik, Asma'ul Husna, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Di dalam Al-Quran tidak jelas disebut dua nama ini, tetapi dalam hadis-hadis banyak disebut Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap salat. Berapa kali sehari kita membaca muqaddim muakhir dalam tasyahud akhir? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Para ulama sepakat bahwa al-muqaddim, al-muakhir itu adalah bagian dari Asma'ul Husna. Huwallazi yuqaddimu ba'dal asya wa yuakhiru ba'daha imma bizzat kataqdimil asbab alal musabbabat wa imma bisyarab kataqdimil mursalin ala ummatihim wa taqdimil ilmi ala al-amal wa taqdimi ba'dil ummah ala al-ba'd wa imma fihima kataqdimil walid ala al-walad war rajul ala al-mar'ah. Artinya al-muqaddim, al-muakhir itu dialah yang mendahulukan sebagian sesuatu dan mengemudiankan sebagiannya. Ada sebagian makhluknya yang didahulukan, ada sebagian yang didudiakan. Nah, muqaddim yang maha mendahulukan, muakhir yang maha mengemudiankan, mendudiakan, mentakhirkan. Imma bizzat, ada
yang didahulukan Allah itu zat. Contohnya kataqdimil asbab alal musabbabat. Seperti Allah mendahulukan sebab atas musabbab. Ini muqaddim. Sebab itu mesti berdahulu daripada musabbab. Siapa yang mendahulukan itu? Allah al-muqaddim. Siapa yang mendudiakan musabbabat itu? Allah al-muakhir. Makan misalnya, makan itu sebab. Makan sebab. Kenyang musabbab. Mana terdahulunya makan lawan kenyang? Terdahulu makan. Siapa yang mendahulukan makan hanya kenyang itu? Muqaddim. Siapa yang mendudiakan kenyang? Muakhir. Nah itu al-muqaddim wal muakhir. Dialah yang mendahulukan sebab dan mendudiakan musabbab. Dan itu bukan mustahil. Allah membalik. Kenyang berdahulu hanya makan. Bisa juga terjadi. Kehendak Allah yang kayak apakah? Cuma diciptakannya makan dulu. Habis makan hanya timbul kenyang. Nah ini fungsi muqaddim muakhir bizzat namanya. Seperti mendahulukan obat atas sembuh. Mendahulukan sebab. Kita berobat dulu, nah kena sembuh. Sembuh tuh tadudi. Siapa yang mendahulukan berobat, mendudiakan sembuh? Muqaddim muakhir. Allah yang maha mendahulukan, Allah yang maha mengemudiankan, maha melambat mendudiakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh yang didahulukan Allah, yang didudiakan bentuknya zat. Wa imma bisyarab, ada kalanya Allah mendahulukan sesuatu, mendudiakan sesuatu pada kemuliaan. Kemuliaan bukan zatnya. Contohnya kataqdimil mursalin ala ummatihim. Seperti Allah mendahulukan kemuliaan para rasul atas umatnya. Mendahulukan kemuliaan para rasul terhadap umatnya. Mana mulianya rasul lawan umatnya? Lebih dulu mana mulianya? Lebih dulu mulia rasul. Rasul dulu dimuliakan oleh Allah, baru kemudian umatnya. Bukan lahirnya. Banyak saja umat rasul yang tuha pada rasul. Tapi kemuliaannya tentu rasul lebih dulu mulia daripada umatnya. Nah itu contoh Allah mendahulukan kemuliaan rasul atas kemuliaan umatnya. Wa kataqdimil ilmi 'alal amal, seperti Allah mendahulukan ilmu atas amal. Ilmu itu didahulukan oleh Allah, baru kemudian amal. Nah, muqaddim, muakhir. Allah maha mendahulukan, maha mendudiakan. Ilmu mesti berdahulu. Kalau orang kada punya ilmu, beramal, sia-sia amalnya. Sia-sia, kada sah amalnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ilmu dulu, hanya amal. Nah, siapa yang mendulukan ilmu ini hanya amal? Muqaddim, muakhir ini urusannya.
nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Jadi kayak apa aja kita beramal, kalau kada punya ilmu dahulu, amal kada sah. Walaupun tepat, walaupun kada salah, tapi kada punya berilmu. Contohnya, ini sembahyang masuk kah sudah zuhur belum kah? Kada tahu lagi. Nah, masukkah sembahyang waktunya zuhur belum? Kada ada ilmunya lagi, kada ada ketahu. Lalunya sembahyang zuhur, padahal belum tahu lagi masuk kadanya waktu zuhur, sembahyang zuhur. Tontong sembahyang zuhur hanya tahu jam 2 hari sudah. Berarti sudah masuk zuhur. Nah, sah kada sembahyang zuhurnya? Kada sah. Kenapa? Karena inya kada berilmu. Kada berilmu. Jadi sebelum sembahyang zuhur itu dia mesti punya ilmu dulu. Zuhur sudah masuk waktunya. Jadi kada kawa tarawahan beribadah itu. Ini masuk ke zuhur nih kadakah? Dah untung-untungan. Kada kawa untung-untungan. Jadi harus ada kepastian, pengetahuan bahwa ini waktu zuhur sudah masuk. Baik melalui matahari kita lihat, melalui azan di mana-mana, atau melalui jam yang terpercaya. Nah, sudah ada ilmu bahwa zuhur masuk, hanya amal sembahyang. Jadi mesti berdahulu ilmu itu daripada amal. Siapa yang mendahulukan ilmu, yang mendudiakan amal? Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa kataqdimi ba'dil ummah 'alal ba'd. Seperti Allah mendahulukan kemuliaan sebagian umat atas sebagian. Ini umat Nabi kita ini ada yang lebih dulu dimuliakan Allah, ada yang belakangan mulia. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini Allah dahulukan kemuliaannya dari umat Nabi kita yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah itu didahulukan kemuliaannya dari umat yang lainnya, baik sahabat, baik apapun. Itu memang dari Allah. Allah yang mendahulukan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar daripada yang lainnya. Allah mendahulukan kemuliaan sahabat Nabi dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'it tabi'in sampai generasi berikutnya. Artinya masa apa yang dahulu dimuliakan oleh Allah? Masa sahabat. Masa sahabat itu masa yang mulia karena mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru Allah muliakan masa tabi'in. Tabi'in orang-orang yang berguru, berjumpa dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah muliakan lagi masa tabi'it tabi'in, orang-orang yang berguru kepada orang yang berguru dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perkara yang ini lebih dulu mulia, ini nomor 2, ini nomor 3, itu Muqaddim Al-Muakhir ini. Inilah fungsinya nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma fihima, dan ada kalanya keduanya. Allah mendahulukan zatnya, mendahulukan kemuliaannya daripada yang lain. Contohnya kal walid alal walad.
seperti orang tua dengan anak. Tadahulu orang tua pada anak zatnya. Mula anak dahulu pada kawitan ada. Orang tua dulu. Kemuliaannya pang mulia orang tua daripada anak. Nah, jadi ini Allah mendahulukan kemuliaan dan zatnya daripada anak. Wa taqdimir rijal 'alan nisa, seperti Allah mendahulukan zatnya, mendahulukan kemuliaannya laki-laki atas perempuan. Mana terdahulunya laki-laki dengan perempuan? Terdahulu laki-laki. Nabi Adam dulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakan Hawa. Tadudi ini. Jadi Nabi Adam laki-laki itu didahulukan oleh Allah daripada Hawa perempuan. Nah, mulianya pun didahulukan Allah laki-laki dari perempuan. Mana mulianya laki-laki dengan perempuan? Mulia laki-laki. Mana hebatnya laki-laki dengan perempuan? Hebat laki-laki. Ini secara umum. Jangan menunjuk secara orang per orang. Kalau secara orang per orang, banyak perempuan lebih hebat dari laki-laki. Tapi kalau secara umum, laki-laki lebih mulia dari perempuan. Tapi kalau orang-orangnya ditunjuk, ada perempuan yang lebih hebat dari laki-laki. Contohnya macam Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mana mulianya dengan laki-laki? Macam kita misalnya, mulia Siti Fatimah, ada peperakannya. Tapi itu orang per orang. Tapi kalau secara keseluruhan, mana mulianya laki-laki dengan perempuan? Allah dahulukan laki-laki daripada perempuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah yang dimaksud dengan nama Allah yang ke-70 dan 71. Ini Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan, Al-Muakhir, yang maha mengemudiankan, mendudiakan. Ada orang taimbai sekolah, taimbai lulus. Oh, sekalinya yang saya kunget terdahulu naik pangkat seorang kada. Siapa nama mendahulukan itu? Muqaddim. Siapa nama melambatakan seorang naik pangkat, maka sama sekolahnya muakhir. Muakhir. Sama lahir, sama sihat. Sekalinya si A terdahulu mati, si B terdahulu mati. Siapa yang mendahulukan si A ini mati? Al-Muqaddim. Padahal lahir kembar taimbai. Tapi terdahulu si A mati, si B terdudi. Muqaddim, muakhir. Orang sama-sama berusaha, tokonya sama, dagangannya sama, bukanya sama, tapi ternyata yang sebelah terdahulu sugih pada seorang. Terdahulu sugihnya pada seorang. Siapa mendahulukan ini sugih pada kita? Muqaddim. Siapa yang mendudiakan kita sugih? Muakhir. Nah, jadi ini sebenarnya dalam sehari-hari nampak sekali nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanya Nabi kita selalu mengingatkan kita, jangan lupa sembahyang di tasyahud akhir itu baca doa tadi. Nah, antal muqaddimu wa antal muakhiru, supaya kita ingat segala aturan yang terjadi di alam semesta ini ada yang mendahulukan, ada yang mendudiakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-muqaddimu al-muakhir. La muqaddima lima akhir wa la muakhira lima qaddam illallahul muqaddimul muakhir.
Tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang Allah dudiakan. Kalau Allah tuh hendak mendahulukan si A nina, satu orang pun kada akan bisa menghalangi. Kalau sudah Allah hendak mendahulukan ini. Kalau Allah hendak melambatkan ini, kalau Allah hendak mendudiakan orang ini, saikung pun seluruh alam kah kada akan bisa. Tetap ini terdudi. La muqaddim, tidak ada yang mendahulukan, wala muakhir, tidak ada yang mendudikan, illallah, kecuali Allah al-muqaddimu, yang maha mendahulukan, al-muakhir, yang maha mengakhirkan. Qaddama syai'an li hikmatin alimaha wa akhara syai'an li hikmatin alimaha wa man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sesuatu, pasti ada hikmah rahasia kenapa ini didahulukan oleh Allah. Dan Allah mendudiakan sesuatu, pasti ada hikmah rahasia yang Allah ketahui sehingga ini didudiakannya. Sekolah sama, diterima jadi pejabat sama, sekantor, sekalinya kawan berdahulu naik pangkat seorang terdudi, pasti ada hikmah, pasti ada rahasia Allah. Kenapa? Kenapa ini terdahulu? Kenapa seorang terdudi? Pasti ada rahasianya. Karena Allah tidak akan mendahulukan seseorang atau sesuatu, mendudiakan seseorang atau sesuatu tanpa ada makna, tanpa ada hikmah. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak ada sesuatu yang tidak punya hikmah, tidak ada sesuatu yang tidak punya arti dari apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah mendahulukan sesuatu, mendahulukan seseorang, mendudiakan seseorang, mendudiakan sesuatu, ada tuh hikmahnya. Nah, siapa-siapa yang diberitahu oleh Allah hikmahnya itu, faqad utiya khairan katsira, dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Kalau ini diberitahu oleh Allah hikmahnya, oh pantas saya si anu terdahulu pada seorang, walaupun sama-sama asalnya, sekalinya hikmahnya ini. Nah, tahu hikmahnya itu kita dapat kebaikan yang banyak, dapat keberuntungan, dapat kebahagiaan macam-macam. Kalau kita diberi Allah hikmahnya, rahasianya itu, maka dapat keberuntungan, dapat kebaikan, khairan katsira. Walhasil kita wajib meyakini bahwa Allah tidak mendahulukan sesuatu, tidak mendudiakan sesuatu, melainkan ada hikmah di dalamnya. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh kalimat-kalimat yang ini didahulukan oleh Allah, yang ini didudiakan. Ada hikmah di dalamnya. Dan banyak di antara ulama-ulama yang diberi Allah hikmahnya itu. Contohnya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Wassariqu, bermula pencuri laki-laki, wassariqatu, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kenapa Allah mendahulukan pencuri laki-laki, pencuri perempuan berikutnya? Ternyata ini petunjuk dari Allah. Ada hikmah di situ yang diambil, ada isyarat. Ini menunjukkan bahwa urusan mencuri ini dominannya adalah laki-laki. Makanya laki-laki berdahulu disebut Tuhan. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan,
potong tangan keduanya. Berarti dia maling. Mana banyaknya laki-laki dan perempuan yang jadi maling? Banyak laki-laki. Jarang ada maling untuk perempuan. Makanya Allah di Quran menyebut wasariku, maling laki-laki dan maling perempuan. Ternyata ujar para ahli tafsir, Allah sudah mengisyaratkan sebelum adanya alam semesta ini bahwa yang banyak jadi maling itu laki-laki, bukan perempuan. Makanya Allah menyebut berdahulu laki-laki. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah memberikan ilmu kepada kita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pukul kedua-duanya 100 kali pukul. Nah, urusan berzina bini-bini berdahulu disebut Tuhan. Kalau urusan maling laki-laki dulu disebut Tuhan. Kalau urusan berzina kenapa terbalik? Az-zaniyatu, perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ternyata jar para ulama yang banyak melakukan zina itu adalah perempuan dibanding laki-laki. Dan yang dominan dalam perkara zina ini adalah perempuan. Laki-laki itu jarang mengundang zina, jarang. Tapi kalau bini-bini banyak yang mengundang perzinahan. Melalui pakaiannya, melalui perhiasannya, melalui tutur katanya, banyak perempuan yang mengundang zina kepada laki-laki. Yang kita dengar cuma ada wanita tuna susila. Wanita tuna susila adalah pria tuna susila. Kada terdengar ada pria. Artinya apa? Yang banyak jadi itu perempuan. Nah, ini sudah jauh-jauh digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Az-zaniyatu, Allah dahulukan perempuan, Allah dudiakan laki-laki. Ternyata hikmahnya antara lain itu, bahwa urusan zina ini dominannya adalah dari kaum perempuan. Laki-laki ini nomor 2-nya. Nah, beda dengan maling. Kalau maling laki-laki, makanya disebut berdahulu oleh Allah as-sariku was-sarikatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap kali Allah mendahulukan baik ciptaannya, baik firman-Nya, didahulukan ini, didudiakan ini, pasti ada makna, pasti ada hikmah di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afidah. Ini Quran juga. Allah menciptakan untuk kalian sam'a, pendengaran. Pendengaran didahulukan oleh Allah, disebut pendengaran. Penglihatan nomor 2, hati nomor 3. Nah, susunan itu Allah pertama mendahulukan pendengaran, hanyar penglihatan, hanyar hati. Nah, susunan Allah mendahulukan ini, mendudiakan ini, itu pasti ada makna di dalamnya, pasti ada rahasia. Kada sembarang Allah mendahulukan, mendudiakan. Nah, di sini menunjukkan ujar para ulama tafsir bahwa pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Kalau penglihatan tergantung cahaya. Bila kadap, habis dah penglihatan. Tapi kalau pendengaran, makin kadap makin nyaring.
Nah, ini telinga. Jadi kalau untuk menerima hidayah dari Allah lebih utama telinga pendengaran ketimbang penglihatan. Kalau kita melajari orang Quran misalnya, mana nyamannya melajari orang kada melihat atau kada mendengar? Melajari apakah? Bacaan dilajari Bismillahirrahmanirrahim. Saya kung kada melihat, saya kung kada mendengar. Mana lakasnya bisa kira-kira? Lakas nang mendengar ini dilajari. Nah, itu makanya Allah dahulukan ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan bagi kalian pendengaran. Karena pendengaran ini lebih mulia dari penglihatan. Dari penglihatan. Penglihatan terbatas dengan cahaya, terbatas dengan arah. Kita di belakang melihatlah, kada melihat. Tapi kawan bersuara belakang mendengarlah, mendengar. Berarti hebat telinga. Hebat telinga. Makanya Allah dahulukan sam'a wal basara, hanyar penglihatan. Wal afidah, hati pendudian. Kenapa? Karena semuaan itu gugurnya ke hati. Apa yang kita lihat tersimpan di hati. Apa yang kita dengar masuk ke dalam hati. Makanya didudiakan oleh Allah. Ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, penglihatan, afidah dan hati. Nah, ini merupakan bagian dari nama Allah Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mendudiakan. Semuaan yang Allah dahulukan, yang Allah dudiakan, itu pasti ada rahasia ilmu yang terkandung di dalamnya. Siapa yang diberi Allah ilmunya itu, dia diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya al-mu'min, orang yang beriman, bismillah al-muqaddim wal muakhir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma khayr ma sa'alaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sajaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa lakal baraku wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ziyadat bid-din wa barakadul umur wa satan jisim wa satan wa taubatan qabla al-maut. Sadatan inda al-maut wa ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa min al-ajab. ونصيب من الجنة وارزقنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منا شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.